sing keluar angin kan ngisor, tapi sing diraupi dhuwur kok gak cebok. Jadi wong ngopo? Sebab wong ki salat ning prilakune iki kesehariane perilaku silit. Ngerti? Perilaku sing ora gentle, perilaku sing ora peduli, perilaku sing wani rai, wedi apa? Silit. Wong Jawa iki silite ya ora diganti lho. Gak enak. Pada saat itu namanya nggak ada kedisiplinan, ora enek kepedulian, ora enek perilaku maslahah. Dikirakin wis salat ganjaran, wis rumangsa cedhek karo Gusti Allah, terus bar kuwi karo menungso sak padha-padha kuwi wiyah. Itu namanya orang yang ngentut. Itulah. Jadi ngapa kok wudu gitu? Orang mung bingungi wudu kemudian wis entuk ganjaran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallahu katsira. Kita pertama memposisi sebagai hamba yang bersyukur, sadar sebagai hamba. Orang yang syukur itu luar biasa untuk dapat terbebas dari cengkraman keterjajahan. Itu adalah perilaku syukur. Saat seseorang berada di dalam syukur, itu akan waspada terhadap perilaku-perilaku yang terjajah. Terbuka lapang dada, kupinge dinggo, uteke difungsikan, mripate tinggi ngrungokke, gitu loh ya. Mripat ki tinggi ngrungokke. Lazim kupinge tinggi nyemak, uteke tinggi ndeleng, kan gitu. Jadi nek mripat ki tinggi ngrungokke ki wong ki nek ngrungokke ki lak nganggo mripat. Nek gak nganggo mripat itu kan ngrungokke wis diulang ngono. Ini. Karo lingo ngono kuwi. Dadi mripate ra ngrungokke iki ya. Mripat. Faktane kan ngono, berarti sing dikrungu jane lak mripate. Wis diulang mripate gak ngrungokke meremplek. Diulang gak roh apa-apa. Dikandani ora dong apa-apa. Jadi berusaha supaya mripat ki iso ngrungokke. Ini berkaitan dengan Maulid Nabi. Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disepakati 12 Rabiul Awal, yang disepakati sebagian besar kuwi iki 12 Rabiul Awal Maulud. Bener. Terus kemudian di nggone wulan Maulud tanggal 12 itu disepakati seluruh salafus saleh, seluruh banyakkan ulama iki nyepakati tanggal 12. Ning pendapat ki rena-rena ya enek sing pendapate enek tanggal 18, bahkan enek sing gak di bulan Maulud ki enek. Tapi kita nganut yang mana? Yang penting wong ora arep bantah-bantahan piye, wong ya ora roh lair ya ora nunggoni Kanjeng Nabi. Ora dong, kadang iki saya itu gini loh.
ngono tinggi eyel-eyelan wong ya ora roh kabeh lho laire. Tur nek upamane iki kliru dina Senin tanggal 2 Rabiul Awal terus mbok anggap dina Jumat upama ya utawa tanggal 31 Februari apa dosa toh? Jadi Nabi Muhammad itu lahir tanggal 31 Februari. Sebab sing diperingati Kanjeng Nabi kuwi iki laire duduk sedane nek para kiai, para tokoh kuwi sing diarani sing diperingati qol itu loh. Kolba. Kuwi iki meninggal. Kolba apa call station? Wagon. Tapi pada saat ning Kanjeng Nabi itu sing diperingati lahirnya. Kenapa menjadi perdebatan? Ngopo kok jadi perdebatan? Sebab ki ya enek akibate begitu loh ya. Sebab ki alasan. Ini golek alasan enek ae. Sebab bahwa ada yang menulis perihal kelahirannya Kanjeng Nabi itu secara fisikal, lahirnya secara fisik. Kemudian ada yang menulis kelahirannya Kanjeng Nabi itu adalah ditandai dia sebagai kenabian. Kemudian ada yang mengungkap sejarah, menulis itu adalah sebab tentang keilmuan, tentang tauhid. Yang mana sebenarnya kita ambil hikmahnya, kita nggak memperdebatkan hal ini, kelahirannya Kanjeng Nabi. Tapi kalau kita mengacu kepada Quran dan situs mohon maaf yang berkaitan dengan yang terekam di dalam keyakinan yang lain bahwa manusia itu yang dihitung di hadapan Allah itu adalah saat dilahirkan dari ruh, dilahirkan dari ruh di kelahiran kedua, bukan kelahiran fisik yang di hadapan Allah itu adalah lahir kedua. Kamu tidak akan dianggap sebagai manusia kalau kamu belum lahir kedua. Kamu nggak akan dapat saya hantarkan ke Sang Bopo kalau kamu tidak lahir kedua. Siapa yang lahir daging maka perolehannya daging, dan siapa yang lahir dari daging perolehannya daging, maka kehidupannya akan dibungkus sama daging, maka dia akan dijajah oleh daging. Syahwat, makan, minum, kesenangan ini adalah dibungkus, digubel sama daging. Saat demikian maka dijajah. Bagaimana kita supaya dapat terbebas dari keterjajahan? Maulid Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, mauludnya Isa, mauludnya Ibrahim, ini yang nggak pernah diperingati. Tapi sebenarnya kalau saya cenderung bahwa bido kan gak popo, bahwa 12 Rabiul Awal atau yang diperingati kita itu sebenarnya cenderung kita adalah karena yang diperingati itu adalah maulid kelahiran, bukan kesedonan. Kematian gak penak, pemenah kemoderan. Jadi maulid kelahiran Kanjeng Nabi ini kerangka dalam pengertian kelahiran tauhid, karena keberadaannya Kanjeng Nabi berkaitan dengan tauhid. Nabi Muhammad itu sama Quran jelas diterangkan bahwa duduk bapaknya siapapun, bukan bapak dari siapapun, tapi dia khotamun nabi dan dia rasulnya, kan gitu.
Kalau ngacu kepada hal ini berarti kita mengambil hikmah kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah masalah ajaran tentang kehidupan. Ajaran tentang kehidupan. Untuk dapat menyatakan kembali hidup ini supaya bertauhid. Tauhid itu taknya jelas mewujud kepada mengadanya dia di semua aktivitas menuju kepada dia supaya dapat dikenali keberadaannya. Wis wong kine. Jadi keberadaan Nabi Muhammad itu membebaskan. Saat Nabi Muhammad itu menunjukkan keberadaan dia, kemudian lesan menyebut Allah, saat Allah disebut maka sang empu nama Allah itu dikenali, supaya dikenali, supaya lambene ini ora koyok menco. Menco ki nek dilatih zikir, karena kalimat Allah itu zikir, itu menco iso melakukan Allah 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 Allah, iso dilatih. Wong enek sing iso la ilaha illallah enek. Bisa dulu Jogja ada teman itu dilatih la ilah, gak iso terus la ilah, ya akhirnya manuk muin rokok ya. Gak iso la ilaha illallah. Daripada kita, jadi makna kelahiran Kanjeng Nabi itu berkaitan dengan pembebasan, tapi bukan kelahiran Islam, karena Nabi Muhammad itu bukan nabinya orang Islam dalam pengertian pembawa Islam, bukan semua nabi pembawa Islam. Islam itu maknanya selamat, selamat menyatakan kembali. Semua nabi itu selalu menggunakan kalimat mas, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sama. Kemudian kalimat emas bahwa wala tamutunna illa wa antum muslimun, ojo sira mati kejaba Islam. Islam dalam pengertian bukan kopiah dan sorban. Islam dalam pengertian selamat. Ada dua dimensi. Mati itu enek loro. Sing siji diarani mati majas, sing loro mati ikhtiar. Mati majas itu masa ditandai dengan masa pakai jasad habis di dunia, ditandai wis ora iso ambekan, mbok buang meneng, mbok dusi meneng, mbok bong ya meneng, mbok guwak ya meneng, dikubur ya meneng, ya ora tau protes. Kemudian kalau mati ikhtiar itu menjalani kehidupan sebaik-baiknya dalam kehidupan sosial, sebaik-baiknya dalam kehidupan keluarga, membangun soleh. Intinya soleh itu wasari'u fil khairat. Intinya soleh itu bersegera berbuat kebaikan. Inti soleh. Malah lali kan istilah terus ngorekne ya. Jadi soleh itu Nabi Muhammad itu keberadaannya membebaskan sebagai Nur Muhammad. Kalau yang diperingati itu lahirnya, itu bukan Maulid Nabi. Piye dong bro? Sebutan Nabi itu sudah dewasa. Nabi itu sang penyetempel atau pengesah. Khotam itu penyetempel yang memiliki hak dan wewenang menyetempel seseorang itu sah. Beliau sah menunjukkan keberadaan dia yang punya nama Allah.
Semua rasul itu khotam. Semua rasul itu khotam. Pengesah penyetempel. Saat seseorang ini nyuwun ilmu, supaya dikatakan ya lamun, mereka yang berilmu bukan berwawasan, beda. Kalau berwawasan ki iso berbicara tauhid rububiyah ilahiyah, tauhid syar'i, tauhid hakiki, tauhid lahir dan seterusnya, tauhid rodiyah dan seterusnya. Iso dipelajari, iso moco, pokok iso moco, iso ngomong. Kemudian, tapi itu namanya wawasan. Sing diarani tauhid itu menunjukkan dia. Wes tauhid dalam keluarga, wes dibuktine ki bojoku, kan begitu toh. Tapi uang iso ngomong keluarga, iso ngomong ideal, iso ngomong cerita tentang bagaimana membangun keluarga, keluarga idaman, keluarga harmonis gitu. Tapi nggak bertauhid itulah ya, karena belum punya keluarga. Wawasannya punya gitu. Itu hanya dapat diperoleh jika kita bisa bertauhid jika ketemu dengan sang khotam. Nah, selesai itu gunakan tamat atau akhir atau the end. Itu finish kan gitu loh. Bahwa selesai. Tapi kalau khotam itu stempel, orang yang ditunjuk oleh Allah hak dan sah wenang untuk menunjukkan keberadaan dia, biar nggak ambigu, biar jelas, biar dalam kepastian, supaya manusia itu tidak dalam keraguan, tidak kira-kira, tidak prasangka, tidak intuisi, tidak karena bisanya dari baca sana sini kemudian merasa sebagai nabi. Supaya nggak begini, setiap orang membaca sana sini, katanya sana sini, kemudian berbicara kebenaran seperti nabi, bahkan mengalahkan nabi, sepertinya tahu persis tentang Tuhan, siapa Tuhan, alamat Tuhan, tempat pulang kepada Tuhan, tentang akhirat seperti tahu persis. Itu kan nabi namanya. Tapi pada saat seperti ini terjajah namanya, itu terjajah. Tidak lagi ada kejujuran, tidak ada lagi keberanian mengakui kelebihan orang lain, tidak berani mengakui dan seterusnya. Mergo bapak mbiyen hebat, mbae romo, mbae tokoh, mbae turunane dan seterusnya. Kegubel, kejajah dengan ini. Setiap Nabi Rasul diutus dalam posisi saat kehendak Allah untuk digelar, dibuka, itu selalu terjadi pertentangan, selalu terjadi pro kontra. Itu karena nggak berani jujur dengan status quo, itu berat meninggalkan terhadap kondisi kemapan, berat. Walau alkitab amanu, seandainya wong kitab itu podo iman, maka mereka lebih beruntung. Padahal sebenarnya ayatnya juga begitu gitu ya. Oke. Jadi keberadaannya, kalau yang diperingati kuwi iki fisik, maka bukan dikatakan maulid Nabi, tapi maulidul Ahmad sebelum Nabi, qoblun Nabi. Jadi maulidul Nabi qobl, maulidul Ahmad qobl Nabi. Nanti peringatan Ahmad sebelum menjadi Nabi atau sebelum jadi Muhammad.
Karena nama Muhammad itu adalah nama setelah beliau sebagai Rasul. Setelah gurunya sedo di yuswa 51 itu kemudian beliau resmi sebagai khotam, sebelumnya sebagai wakil. Umur sekawan dosa itu jadi wakil sama gurunya untuk menjelaskan tentang tauhid. Tapi sudah, walaupun sudah dalam pengertian dipasrahkan. Maka kedua, sholawat wala yamlikul ladzi yad'una min dunihi syafa'ah ila man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Mereka yang berilmu, ilmu itu membuka sesuatu inti, ilmu itu untuk membuka sesuatu inti di luar sing tampak meripat, tapi diarani ilmu. Ora tertulis, ora terbaca, bukan karena mata, bukan karena utek, bukan karena tangan, tapi ilmu itu adalah masalah batin. Ya, tidak akan seseorang itu memperoleh syafaat kecuali seseorang itu syahidah, itu fi'il madi. Nanti orang untuk syafaat kejaba wong yang telah menyaksikan keberadaan dia yang punya nama Allah itu dengan hakikat, dengan ilmu yang membuka sesuatu. Itu yang syafaat. Jadi lambene nganti ndumble pangapunten ki untuk awake dhewe ya, gitu, untuk awake dhewe, ora kanggo ngelokke kono kene. Tapi bersolawat itu baik loh ya. Bersolawat itu dianjurkan, bagus. Kita kan arep salat pujiannya kan mligi solawat. Ben salat ya solawat. Kita membunyikan ini itu masalahnya saiki iki do kejajah solawat ning tukaran kuwi to sing masalah iki jane. Solawate apik gitu loh. Maca Quran apik. Tadi aku ki nek muni aja dianggap bahwa gak untuk maca Quran, enggak. Saya itu cuma ini kondisi saat ini wong ki maca Quran ning bar Quran ditutup pegel iri dengki ngelokne sing beda, ngelokake sing warna kulite beda, basane beda, wis nyinyir. Nek WA nek bales nyinyir, komentar tulisan nyinyir, enake nyinyir tapi salate sregep banget. Kuwi jan muwegel ne wong ngono kuwi. Wong salat ning gampang ngelokne, semuji itu jan tolong bites kae lho. Wong ketoke salat, ketoke poso, ning nek wayah poso ngempet nganggo apa mukena, nganggo mukena, jilbab. Engko nek poso wis bariyoyo terus dicepot langsung asalule kan. Wis gak poso. Wong poso ki lho, wong jenenge poso itu diklat. Mongko diarani Ramadan. Ramadan itu diklat hebat. Pembakaran supaya mampu mengendalikan diri dari sesuatu yang bersifat hanya lahir dan kesenangan. Hura-hura. Mung butuhe weteng. Nguber kehormatan. Mau memaksa dalam perilaku-perilaku inti sampai pada titik Lailatul Qadar ditunjukkan dia. Lailatul Qadar itu ditunjukkan dia. Poso
bar poso ngelok ki sing parah ki Senin Kemis engko nganti sambekane ya Senin Kemis Senin poso turu terus kok nek Selasa ngelokke nulis gawe hok nulis gawe congkrah iki lho cap apa nek posone ngene pangapunten nek ngene iki gak apa-apa terus megelne wong ngono kuwi megel endi karo wong sing gak salat tapi yo ngelokke kon salat angel gak salat tapi nek enek wong liya sing gak so paham ngelokke tinggi nutupi dekne gak salat ya enek wong model ngono kuwi enek wong model ngono kuwi enek nek terus terang jane cik megel wong salat jane iki wong salat ning bar salat senengane ngelokke tukaran iki megele ngono kuwi ipo enak salat rampung bar kuwi klumpuk ngrasani ngelek-ngelek itu kok wae adzan budal neh salat itu terjajah hebat itu loh ya gak ngerti nek salat itu pembentuk kepribadian supaya dadi wong sing pendengar, penyimak, pencermat yang baik, pemikir yang rasional, nalar. Orang yang berpikir rasional itu gini, orang yang terjajah secara pikiran itu begini loh ya. Contoh, kalau tak contohnya apa ya? Pendidikan wae ya, engkau implementasinya di liya ya. Pemuli di pendidikan, orang yang terjajah. Pada saat seseorang itu, sekarang ini upama dulu di tahun sebelum katakanlah enek kepala sekolah enek terus kemudian enek guru di njaba enek asosiasi guru berbagai jenis asosiasi Ikatan Guru Indonesia enek PGRI enek Ikatan Guru Komputer enek Ikatan Guru Ekonomi pokok itu kan wakeh namanya begitu terus kemudian enek Ikatan Kesiswaan dan banyak ini contoh-contoh apapun nanti kamu lakukan dalam satu contoh di lain juga gitu ya orang yang rasional itu punya wawasan punya sistem karena wawasan itu masalah ingatan itu tempatnya di otak. Tapi kalau masalah mengenal al-awaluddin ma'rifat tempatnya di hati. Jadi pada saat kita menggunakan rasional dan nalar, saat seseorang itu tidak punya nalar, dia tidak punya rasional. Contoh, ini contoh. Tapi walaupun ini nggak ada kejadiannya. Kalau dulu diundang di Jawa Timur, diundang Kabupaten Jawa Timur atau di bahkan nasional itu sing diundang kepala sekolah yang diundang kemudian ikut workshop, ikut diklat, ikut penataran dan seterusnya hasil itu disampaikan di manajemen yang lain di Waka, di Kaur umpama contoh ini kemudian ini berlaku pada apapun cabang ranting begitu ya kadang aku nggak contoh iki kemudian pada saat ada surat atau ada isu enek surat ini kaitannya kalau kita sekaligus gitu ya kalau mengenai cabang ranting kan kok kita akan berbicara organisasi tersendiri kemudian enek surat ke provinsi langsung ditujukan bendahara kepada bendahara SMA Pomosnya diharap ke Jawa Timur umpamanya ini contoh kejadiannya nggak ada contohnya nggak ada kejadiannya nggak ada